Belum diketahui pasti apa motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Namun kabar yang kami dapat dari salah satu teman korban, kasus ini berlatar belakang asmara. Ada pula yang menyebut pelaku ingin menguasai harta korban. Namun demikian, polisi belum bisa memastikannya karena proses penyidikan masih terus dilakukan. Dalam proses pembuktian tersebut, kita masih menunggu sejauh mana di Treskrimum Polda Sumatera Selatan dan di Treskrimum Polda Lampung untuk menentukan saksi maupun tersangka berikutnya. Hingga kini polisi masih kesulitan untuk mengetahui seperti apa proses pembunuhan yang disertai mutilasi ini terjadi. Pasalnya, Brigadir Medi Andika masih belum mengakui perbuatannya. Dan dalam proses prarekonstruksi, Brigadir Medi pun enggan untuk memerankan adegan pembunuhan yang disangkakan kepadanya. Sementara tersangka Tarmizi juga mengaku sama sekali tidak mengetahui bagaimana Brigadir Medi memutilasi korban Muhammad Pansor. Dalam proses prarekonstruksi, Tarmizi hanya memerankan adegan kalau ia diminta untuk membawa mobil korban ke tempat pencucian dan membersihkan darah yang ada di dalam mobil. Sementara itu, keterangan yang kami dapat, usai menghabisi Pansor, Brigadir Medi memasukkan potongan tubuh anggota dewan itu ke dalam 3 buah kardus. Selanjutnya, Brigadir Medi dan Tarmizi membawa salah satu kardus berisi potongan tubuh Pansor ke arah Martapura dengan menggunakan mobil minibus. Di sebuah aliran sungai, kardus berisi potongan tubuh korban kemudian dibuang. Sedangkan 2 kardus lainnya hingga saat ini masih belum ditemukan. Wanita ini bernama Umi Kalsum. Ia adalah istri dari Muhammad Pansor, korban mutilasi yang sempat menggegerkan warga di kota Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kedatangannya di Polda Lampung untuk memberikan keterangan terkait sejumlah barang bukti milik korban berupa cincin dan jam yang dikenakan oleh tersangka Tarmizi. Pemeriksaan terhadap Umi Kalsum oleh unit Jatangras Polda Lampung ini pun berlangsung tertutup. Usai diperiksa, sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Umi Kalsum. Ia hanya berlalu dan enggan memberikan jawaban kepada wartawan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Brigadir Medi Andika tetap tidak mau mengakui bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab di balik tewasnya Muhammad Pansor. Keterangan Medi menyatakan bahwa dia sama sekali tidak ada melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Pansor. Keluarga Medi juga menyatakan tidak yakin sedikit pun bahwa Medi yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Pansor. Itu yang kami dapatkan. Selama dia berhubungan persahabatan, sedikit pun tidak pernah ada percekcokan. Sedikit pun tidak. Bahkan Pansor ini sudah dianggap oleh Medi sebagai keluarga sendiri. Nah, karena tidak ada percekcokan, maka kami apa dasarnya dia melakukan pembunuhan? Kuasa hukum Medi juga merasa keterangan dari tersangka Tarmizi masih belum kuat untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Dia menyatakan diajak untuk ke suatu tempat di Martapura untuk membawa kardus. Tapi kardus itu sendiri dia tidak pernah tahu apa isi kardus. Nah, oleh karena itu saat ini sendiri kami lihat mengetahui pada saat setelah terjadinya itu ada kardus. Sebelum ada kardus, dia sendiri belum tahu apa-apa. Bahkan isi kardus pun dia baru tahu setelah dia ditangkap. Ini masih
terlalu dini untuk dijadikan alasan bahwa Medi pelaku pembunuhan tersebut. Itu sama sekali tidak ada. Baik juga mengenai keterangan saksi yang didapatkan hanya satu saksi, tapi saksi itu sendiri tidak melihat, tidak mendengar ada perbuatan klien kami untuk melakukan pembunuhan terhadap tersangka korban. Tidak, sama sekali tidak ada. Cincin itu sendiri sudah diberikan oleh almarhum kepada dia. Demikian juga jam. Jam itu juga katanya dia tidak pernah melihat jam itu. Karena jam boleh saja itu sama jenisnya, tetapi belum tentu jam milik dari korban. Nah itu kan berarti prematur. Itulah yang menjadikan klien kami dijadikan tersangka.